Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Keluarga Dumaris tak pernah menyangka menantu perempuannya tega melakukan tindakan keji kepada sang ibu mertua. AF menjadi dalang pembunuhan dan pencurian di rumah mertua di Pekanbaru Riau yang terekam CCTV. AF tak sendiri. Sebagai dalang, ia mengajak 3 rekannya untuk berbuat keji. Lalu apa motif di balik kejahatan sang menantu perempuan? Rabu pagi 29 April menjadi momen terakhir bagi Salmon Meha melihat istrinya Dumaris. Sang istri tak mau diajak membayar pajak kendaraan dan memilih di rumah. Sekitar jam 11 siang, sang suami pulang dan heran mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Kamar pun berantakan. Betapa terkejutnya Salmon melihat istrinya tak bergerak di kursi dapur. Menyadari belahan jiwanya sudah tak bernyawa, Salmon pun melaporkannya ke polisi. Berdalih bertamu, Rabu pagi 29 April 2026, AF mendatangi rumah mertuanya Dumaris di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau. Ia masuk duluan ke dalam rumah bersama temannya perempuan berinisial L. Sepintas tak ada yang janggal. AF bahkan mencium tangan mertuanya dengan penuh rasa hormat. Mereka pun berbincang santai di ruang tamu. Tak berselang, sang eksekutor pria berinisial SL masuk ke dalam rumah disusul satu pelaku lainnya yang juga laki-laki. SL berpura-pura sebagai sopir ojek online hendak menagih uang ke anak korban sebesar Rp300.000. Tetapi SL yang sudah membawa balok kayu langsung mengayunkannya ke arah korban. Kemudian eksekutor kaget melihat ada kamera CCTV. SL pun menghancurkan kamera pengawas dengan ayunan baloknya saat SL memindahkan tubuh korban ke dapur saudara. 3 rekannya termasuk sang menantu korban mencuri barang-barang berharga. Para pelaku tak menyangka di rumah lansia Dumaris ada kamera pengawas CCTV. Itu sebabnya SL sang eksekutor terkejut saat melihat kamera CCTV di ruang tamu. Rupanya CCTV itu baru dipasang sebab pernah mengalami kemalingan pada 8 April. Polda Riau langsung menurunkan tim Lab 4 dan Inavis untuk mengumpulkan bukti pembunuhan sadis lansia di Pekanbaru. Dari rekaman CCTV, polisi mengungkap salah satu pelaku menantu korban sendiri. Tetapi ia sudah meninggalkan rumah sejak sekitar tahun 2022-2023. Menurut polisi, sejumlah barang berharga korban seperti uang tunai dalam bentuk dolar Singapura, perhiasan, dan ponsel korban raib dibawa pelaku. Jadi memang ada hubungan keluarga daripada kerabat sebagai menantu. Nah, dari tayangan CCTV ini juga ada beberapa rangkaian kegiatan ataupun rangkaian kejadian yang dilakukan yang patut diduga, yaitu adalahnya semenjak meninggalkan rumah di tahun 2023 itu masih adalah hubungan komunikasi yang baik ya dengan almarhumah ibu mertua tersebut. Tak butuh waktu lama, sehari setelah insiden, AF dan SL ditangkap saat kabur ke Aceh Tengah. Sementara untuk pelaku inisial EW dan L ditangkap dalam pelariannya ke Binjai, Sumatera Utara. Polisi pun menyatakan AF sang menantu korban sebagai dalang pembunuhan dan pencurian. Keempatnya terancam hukuman seumur hidup atau setara 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Pelakunya 4 orang. Inisial AF sebagai otak pelaku,
ini masih memiliki hubungan kerabat dengan korban yang meninggal dunia. Masih ada hubungan sebagai menantu dari korban. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Besoknya pada tanggal 1 pagi hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Lalu apa motif pembunuhan? Polisi mengungkap perbuatan keji ini karena sang menantu sakit hati. Menurut pelaku, ia mendapat tekanan dan kekerasan verbal selama tinggal di rumah korban. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama dalam aksi kejahatan ini. Polisi juga menyebut hubungan antara dalang pembunuhan yang merupakan menantu korban sudah menikah siri dengan eksekutor SL. Dari pelaku utama, otak berencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi, ingin menguasai harta-harta milik korban. Dari penyelidikan, diketahui awalnya niat pelaku hanya ingin menguasai harta korban. Namun di perjalanan berubah niat saudara, termasuk menghabisi 4 orang yang ada di rumah korban, yakni kedua mertua beserta suami dan adik ipar AF. Tetapi saat tiba di rumah, hanya ada ibu mertua seorang. Menurut informasi pihak keluarga, AF telah pisah rumah dengan anak korban sejak tahun 2023, namun belum resmi bercerai. Bahkan AF sang otak pembunuhan masih menerima uang dari ibu mertuanya. Awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold dan adiknya Arnold. Barang bukti disita polisi berupa perhiasan emas, berupa gelang, anting, cincin, kalung, pin, sekaligus kotak perhiasannya. Selain itu, barang yang sempat dicuri lainnya adalah ponsel, laptop, uang $400 Singapura, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Flash disk itu sempat dibawa kabur eksekutor setelah menghancurkan kamera pengawas. Isak tangis keluarga pecah, mereka terpukul dan tak menyangka korban meninggal dibunuh di rumahnya sendiri. Terlebih dalam pembunuhan adalah menantunya AF yang sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2023. Dan berikan kekuatan, dan kami mendoakan semoga ketenangan ibu almarhumah. Sejumlah keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman Dumaris di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau. Korban dimakamkan setelah sempat disemayamkan di rumah duka. Keluarga berharap keempat pelaku dikenai hukuman setimpal karena pembunuhan berencana termasuk pencurian. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sehati-hatinya seorang dalam melakukan kejahatan pasti ketahuan. Persekongkolan jahat menantu yang tega menghabisi nyawa hingga menguras harta mertuanya dibayar mahal.
Keempat pelaku bisa dikenai hukuman penjara minimal seumur hidup hingga hukuman mati. Usai jeda di berita utama ada informasi seorang maling ditangkap warga setelah terjatuh dari plafon atap kantor desa saat berusaha kabur hendak ditangkap.